kelas perhubungan, kelas perhubungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Awwalu Fatur Rahim, NIM 22021-977, salah satu mahasiswa Strata 2 Universitas Kristen Indonesia. Video ini saya buat secara singkat dan sederhana dengan keterbatasan penyaji dalam kepentingan memenuhi tugas mata kuliah, yaitu hukum perbankan dan lembaga keuangan, dengan dosen pemampu Ibu Dr. Diana Winanti Napitupulu, SH, MH, MKN, MSc. Adapun judul pembahasan yang kami angkat tentang pegadaian. Pengertian dari pegadaian adalah suatu badan atau organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa, peminjaman uang, dengan menggadaikan suatu barang sebagai gadaian atau jaminannya. Asal mula pegadaian dalam sejarah dunia, usaha pegadaian pertama kali dilakukan di negeri pizza, yaitu Italia. Kemudian dalam perkembangannya selanjutnya meluas ke wilayah-wilayah Eropa lainnya seperti Prancis, Inggris, Belanda, dan lain sebagainya. Bahkan oleh orang Belanda di bawah VOC, usaha pegadaian dibawa sampai ke Indonesia. Pada zaman kemerdekaan, pemerintah mengambil alih usaha dinas pegadaian dan mengubah status pegadaian menjadi perusahaan negara atau PN Pegadaian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1960, perkembangannya selanjutnya tanggal 11 Maret 1969 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 69, perusahaan negara berubah menjadi perusahaan jawatan atau Perjan. Kemudian pada tanggal 10 April 1990, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990, perusahaan jawatan pegadaian berubah menjadi perusahaan umum atau Perum Pegadaian. Sampai saat ini lembaga yang melakukan usaha berdasarkan atas hukum gadai, yaitu hanyalah Perum Pegadaian. Adapun keuntungan usaha gadai ada 3. Yang pertama, waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang, yaitu pada hari itu juga. Hal ini disebabkan karena prosedurnya yang tidak berbelit-belit. Yang kedua, persyaratan yang sangat sederhana sehingga memudahkan konsumen untuk memenuhinya. Dan yang ketiga, pihak pegadaian tidak mempermasalahkan uang tersebut digunakan untuk apa. Jadi sesuai kehendak nasabahnya. Besarnya jumlah pinjaman yang diberikan pihak pegadaian tergantung dari seberapa berharganya barang yang dijaminkan oleh nasabahnya. Semakin besar nilainya, semakin besar pula pinjaman yang dapat diperoleh nasabah. Demikian pula sebaliknya. Dalam menentukan besarnya jumlah pinjaman, maka barang jaminan tersebut ditaksir lebih dahulu untuk menaksir nilai barang yang dijaminkan. Maka pihak pegadai memiliki ahli-ahli yang berperan untuk menaksir barang yang dijaminkan di pegadaian. Adapun barang jaminan ada 5. Yang pertama, barang-barang atau benda-benda perhiasan seperti anting, kalung, cincin, dan sebagainya, sejenisnya. Kemudian
barang-barang berupa kendaraan, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kemudian yang ketiga barang-barang elektronik. Yang keempat mesin-mesin. Dan yang kelima barang-barang keperluan rumah tangga. Prosedur pinjaman. Yang pertama mulai dari informasi, kemudian berlanjut ke penaksir, kemudian dilanjutkan menjadi nilai taksirannya berapa dan jumlah pinjamannya berapa. Nah, berakhir di dana. Adapun kegiatan usaha pegadaian ada 3. 1. Penghimpun dana. 2. Penggunaan dana. 3. Produk dan jasa perum pegadaian. Kemudian pegadaian syariah. Pada dasarnya produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti: yang pertama, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba. Yang kedua, menetapkan uang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan. Ketiga, melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau hasil atau bagi hasil. Landasan hukumnya, landasan konsep pegadaian syariah juga mengacu kepada syariah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya. Dan hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kisah surat Al-Baqarah ayat 283. Sejarah berdirinya pegadaian syariah. Terbitnya peraturan pemerintah nomor 10 tanggal 1 April tahun 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian. Satu hal yang perlu dicermati bahwa peraturan pemerintah nomor 10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktek riba. Banyak pihak berpendapat bahwa operasional pegadaian pra fatwa MUI tanggal 16 2003 tentang bunga bank itu tidak sesuai dengan konsep syariah. Meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan setelah melalui kajian panjang akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit layanan gadai syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani daripada kegiatan usaha syariah. Tujuan pegadaian syariah ada 4. Yang pertama, turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan pinjaman atas dasar hukum gadai. Yang kedua, pencegahan praktek ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman ataupun pembiayaan berbasis bunga. Dan yang keempat, membantu orang-orang yang
sangat membutuhkan pinjaman dengan persyaratan yang mudah dan tidak bertele-tele. Adapun rukun gadai syariah ada 5. Yang pertama rahin, yaitu yang menggadaikan. Artinya orang yang telah dewasa, berakal, bias, dipercaya dan memiliki barang yang akan digadaikan. Kemudian yang kedua murtahin, yaitu yang menerima gadai. Orang, bank atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang atau gadai. Yang ketiga marhun, itu barang yang digadaikan, barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan hutang. Dan yang keempat marhun bih, yaitu utang, sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun. Dan yang terakhir yang kelima sigat, yaitu kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai. Produk dan jasa pengadaian syariah. Yang pertama rahn. Singkatnya, produk pegadaian syariah ini memberikan skim pinjaman dengan syarat penahanan agunan yang bisa berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor. Kemudian yang kedua, arrum. Seperti produk RAN, produk arrum ini juga memberikan skim pinjaman. Biasanya pinjaman ini diberikan kepada pengusaha mikro dan UKM, yaitu dengan menjaminkan BPKB motor atau mobil, dengan kata lain barang bergerak. Kemudian program amanah. Skim pinjaman dari program ini sama dengan produk arrum, tapi pinjaman ini biasanya difungsikan untuk nasabah yang ingin memiliki kendaraan bermotor. Kemudian yang terakhir program produk mulia. Berbeda dengan produk lainnya yang memberikan pinjaman berjangka, program produk mulia merupakan produk yang berfungsi untuk melayani daripada investasi jangka panjang untuk nasabahnya. Perbedaan pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional. Rahn dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong tanpa mencari keuntungan. Sedangkan gadai menurut hukum perdata di samping berprinsip tolong-menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa. Dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak, sedangkan dalam hukum Islam, rahn berlaku baik benda bergerak maupun yang tidak bergerak. Dalam rahn tidak dikenal istilah bunga. Gadai menurut hukum perdata dilaksanakan melalui lembaga perum pegadaian, sedangkan rahn menurut hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga. Persamaan pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional. Yang pertama, hak gadai atas pinjaman uang. Kemudian yang kedua, adanya agunan sebagai jaminan hutang. Ketiga, tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan. Yang keempat, biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh para pemberi gadai. Dan yang kelima terakhir, apabila batas waktu pinjaman uang habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang. Dan mekanisme pegadaian syariah. Implementasi operasi pegadaian syariah hampir bermiripan dengan pegadaian konvensional. Seperti halnya pegadaian konvensional, pegadaian syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana. Masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan. Uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama, kurang lebih hanya 15 menit saja. Begitupun untuk melunasi pinjaman.
Nasabah cukup menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti rahim saja dengan waktu proses yang juga tidak terlalu lama dan bahkan sangat singkat. Kesimpulan, gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Dengan menggadaikan barang-barang bergerak seperti kendaraan, mesin, peralatan rumah tangga, dan lain-lain, dengan prosedur yang telah ditentukan, kita bisa mendapatkan pinjaman jangka pendek dari Perum Pegadaian dengan mudah. Prosedur peminjaman meliputi yang pertama, pegadaian barang. Kemudian yang kedua, penaksiran oleh petugas penaksiran. Kemudian yang ketiga, pemberian pinjaman oleh Perum Pegadaian. Dan yang keempat, pelunasan oleh nasabah itu sendiri. Dan yang kelima, pelelangan barang yang digadaikan apabila nasabah tidak melakukan pelunasan. Adapun pegadaian syariah yang menyajikan proses peminjaman menggunakan syariah Islam. Demikian video yang secara sederhana dan paparan materi dari saya. Mohon maaf atas banyak keterbatasan dan kekurangan. Hal ini kami masih membutuhkan pendalaman yang lebih jauh dalam judul topik pembahasan tentang pegadaian. Dan ini pun saya buat untuk memenuhi tugas daripada mata kuliah hukum perbankan dan lembaga keuangan yang kedepannya sangat-sangat membutuhkan masukan serta bimbingan secara khusus dari dosen pengampu yang kami hormati, Ibu Dr. Diana Ria Winanti Napitupulu, SH, MH, MKN, MSc, sebagai bekal atau proses pembelajaran kami akan lebih baik. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video channel YouTube dari Dr. Diana Ria Winanti Napitupulu. Sekian dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.